Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa di kesempatan ini dalam berbagi praktik baik. Saya Amelia Trisya Piki Kansil, Kepala SMP Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara yang berada di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. SMP Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara adalah lembaga pendidikan yang didirikan tahun 2018 dan beroperasi pada tahun pelajaran 2018-2019 dengan jumlah peserta didik terdaftar 8 orang peserta didik dan 1 orang guru tetap yang merangkap tugas sebagai kepala sekolah didampingi 2 orang tenaga honorer. Sekolah ini berada di perbatasan 2 wilayah Kecamatan Tabukan Utara dan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar penduduk sekitar adalah petani yang terbiasa dengan menggantungkan kehidupannya pada pengelolaan alam secara alami, sehingga mereka merasa cukup dengan kebutuhan hidup yang ada dan menganggap pendidikan bukanlah hal penting yang harus dimiliki. Peradaban yang perlu dibangun dengan pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Sebagai unit sekolah baru, kekurangan dalam hal ketersediaan tenaga pendidik sarana prasarana menjadi tantangan dalam menjalankan fungsi sekolah. Di samping itu, karena letak sekolah ini jauh dari jangkauan media komunikasi dan informasi, maka dapat dinilai bahwa sangat sulit bagi pihak sekolah dan lingkungan sekitarnya untuk dapat dengan cepat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Tahun 2022 melalui seleksi Kepala Sekolah Penggerak SMP Negeri 8 Satap Tabukan Utara, kemudian ditetapkan menjadi Sekolah Penggerak Angkatan 2, satu dari 4 sekolah menengah pelaksana Sekolah Penggerak di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki 62 SMP. Sebuah kepercayaan yang tentunya harus diterima dengan semangat dan dukungan besar semua elemen yang menjadi mitra lembaga untuk mencapai tujuan. Hal utama yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada semua elemen sekolah tentang implementasi kurikulum merdeka melalui diskusi terpadu yang dilakukan. Dan hal ini menjadi praktik baik yang ingin saya bagikan di kesempatan ini. Langkah pertama adalah membangun komunikasi dengan pengawas pembina. Bersama pengawas pembina, kepala sekolah menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk melakukan sosialisasi kepada semua elemen sekolah. Hasil komunikasi adalah kesepakatan dan strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Langkah kedua, kepala sekolah melakukan musyawarah bersama guru dan tenaga kependidikan. Musyawarah dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dukungan bersama serta membangun pemahaman yang sama tentang implementasi kurikulum merdeka. Langkah ketiga, melakukan musyawarah dengan pimpinan paguyuban kelas. Musyawarah dengan pimpinan paguyuban kelas dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan awal tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Dengan harapan paguyuban ini akan membantu sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka juga kelak pada diskusi terarah yang akan dilaksanakan. Langkah keempat, melaksanakan diskusi terarah tentang kurikulum merdeka. Diskusi ini dilakukan oleh kepala sekolah, orang tua, pemerintah, dinas pendidikan, juga peserta didik. Dan diskusi ini dipimpin oleh kepala sekolah didampingi oleh pengawas pembina. Dalam diskusi dibahas bersama hal-hal yang akan dilakukan dalam implementasi kurikulum merdeka, juga tantangan yang harus disikapi bersama, dan peran serta tugas mitra secara bersama. Langkah kelima, diskusi bersama dalam komunitas praktisi. Diskusi yang dilakukan setiap Sabtu bersama komunitas praktisi adalah untuk mengupas masalah yang dihadapi dalam pengimplementasian
serta berbagai praktik dan diskusi, serta pemecahan bersama terhadap masalah yang dihadapi. Demikian satu topik berbagi praktik baik yang dapat saya bagikan dalam kesempatan ini. Nantikan topik-topik menarik dalam berbagi praktik lainnya. Salam dari saya, Kepala Sekolah Penggerak, sekolah kecil dengan semangat besar untuk menggerakkan sekolah lainnya menuju pelaksanaan secara nasional kurikulum merdeka. Salam dan bahagia.